bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika. Kali ini kita akan membahas cara menghitung volume prisma jika tidak diketahui alasnya ataupun jika tidak diketahui tingginya. Silakan disimak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Perhatikan, di sini sudah ada gambar sebuah prisma segitiga ya. Nah, gambar ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jika kita pisahkan alasnya, maka dia akan berbentuk seperti ini. Menjadi segitiga siku-siku ABC. Untuk sisinya, perhatikan sisi AB ini yang tegak merupakan tinggi dari segitiga, yaitu ukurannya 12 cm. Kemudian untuk BC ini merupakan bagian alas dari segitiga, tetapi tidak diketahui panjangnya. Kemudian untuk yang sisi miring atau sisi AC, ini panjangnya yaitu 13 cm. Kita hitung volume prisma tersebut dengan rumus yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Kita bisa jabarkan, di sini alasnya berbentuk segitiga, maka luas alas ini kita gunakan dengan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Di sini kemudian dikali dengan tinggi prisma, maka kita kalikan dengan tinggi prisma. Kita masukkan sesuai dengan rumus, volume sama dengan setengahnya turun, kemudian dikali alas. Alasnya tidak diketahui, maka kita harus menghitung alasnya terlebih dahulu. Untuk menghitung alas segitiga, menggunakan teorema Pythagoras yaitu AC kuadrat, kita dapat dari sini ya, sisi miring, sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Atau rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi AC sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini rumus teorema Pythagoras untuk menghitung sisi miring. Sementara yang mau kita hitung adalah alasnya. Untuk menghitung alas kita rubah menjadi dikurang ya. Yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Atau sisi miring kuadrat dikurang dengan tinggi kuadrat ya. Atau disederhanakan menjadi BC sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Kita ikuti sesuai dengan rumusnya, berarti BC sama dengan akar dari AC-nya berapa? AC-nya di sini adalah 13, maka 13 kuadrat dikurang AB-nya. AB-nya adalah 12, maka dikurang 12 kuadrat. Kita selesaikan, BC sama dengan 13 kuadrat. 13 kuadrat itu artinya adalah 13 dikali 13. Hasilnya sama dengan 169 dikurang 12 kuadrat berarti 12 dikali 12 yaitu 144. Diingat, ini kuadrat bukan 13 dikali 2 ya, jangan salah pengertian. 13 pangkat 2 artinya 13 dikali 13 bukan 13 dikali 2 ya. Kita hitung selanjutnya, BC sama dengan akar dari 169 dikurang 144, hasilnya sama dengan 25. Maka akar dari 25 adalah 5. Alasnya berarti adalah 5 cm ya. Dari mana ini 5 dihasilkan? 5 ini kita dapat dari perkalian kembar, jadi akar kuadrat itu berarti kembar ya. Perkalian bilangan kembar menghasilkan 25, berarti 5 dikali 5 ya. Atau akar dari 36, berarti kita cari perkalian kembar yang hasilnya 36, berarti 6 dikali 6 hasilnya 36. Oke? Ya. Selanjutnya kita masukkan, berarti alasnya di sini menjadi 5. Kemudian dikali tinggi segitiga. Tingginya berarti di sini 12. Maka dikali 12.
Kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prisma berarti bagian yang ini. Perhatikan di sini, yaitu AD. Tinggi prismanya yaitu 20, maka dikali dengan 20. 12 ini bisa kita bagi dengan 2, hasilnya sama dengan 6. Sekarang menjadi 1 dikali 5 dikali 6. Maka hasilnya sama dengan 30. Kemudian dikalikan dengan 20. 30 dikali 20 hasilnya sama dengan 600. Maka volume prisma tersebut adalah 600 cm3. Nah, ini soal yang pertama jika tidak diketahui alasnya. Kita masuk ke soal yang kedua jika tidak diketahui tingginya ya. Perhatikan di sini sudah ada gambar prisma segitiga juga. Jika kita pisah alasnya berbentuk segitiga sama kaki seperti ini ya. Dengan alas 12 cm dan sisi miringnya 10 cm. Kita akan hitung volumenya masih menggunakan rumus yaitu setengah dikali alas dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Masukkan volume sama dengan setengah dikali alasnya adalah 12, maka dikali 12. Kemudian dikali tinggi. Tingginya di sini tidak diketahui ya. Jadi ini segitiga sama kaki. Untuk menghitung tingginya kita pisah menjadi bentuk segitiga siku-siku ya. Perhatikan seperti gambar di samping. Sisi miringnya di sini adalah 10 cm. Nah, untuk alasnya bukan 12 cm untuk segitiga siku-siku ini ya. Ini kan sudah kita bagi menjadi 2. Maka alasnya juga dibagi 2. Berarti 12 ini kita bagi 2 menjadi 6 cm. Nah, ini segitiganya di sini berarti menjadi di sini bagian B dan di atas bagian C. Nah, untuk bagian ini kita buat menjadi T ya. Kita akan hitung CT sama dengan akar kuadrat dari BC kuadrat dikurang dengan BT kuadrat. Maka CT sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya. BC-nya 10 kuadrat dan BT-nya yaitu 6 kuadrat. CT sama dengan 10 kuadrat berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Kemudian dikurang 6 kuadrat berarti 6 dikali 6 sama dengan 36. Sekarang CT sama dengan akar dari 100 dikurang 36 hasilnya sama dengan 64. Nah, sekarang CT menjadi akar dari 64. Kita cari perkalian kembar yang hasilnya 64. Jadi harus sama. 1 dikali 1, 2 dikali 2, 3 dikali 3 seperti itu ya. Berarti 64 angka yang sama yaitu 8. CT 8 cm, 8 dikali 8, 64, oke? Nah, sekarang sudah ditemukan tingginya yaitu 8 cm. Maka di sini dikali 8, kemudian dikali tinggi prisma yaitu ini 15 cm. Kita bagi, ini 12 dibagi 2, hasilnya sama dengan 6. Sekarang menjadi 1 dikali 6, 6 dikali 8 sama dengan 48 dikali 15. 48 dikali 15 hasilnya sama dengan 720. Maka volume prisma tersebut adalah 720 cm3. Demikian pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung volume prisma jika tidak diketahui alasnya ataupun tingginya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.